sama Michelle ini ikut satu lomba nulis ini di satu Jakarta Pusat. Jadi kita disuruh tulis buat cerita pendek atau sebuah novel dan kita nulis ini namanya buku Memoria. Ini berdua atau satu sendiri? Saya gambarnya. Ya, dia ilustratornya. Gitu. Soalnya kita cerita bergambar. Buku apa buku favoritnya? Atau buku yang terakhir dibaca dulu apa? Aku buku terakhir yang dibaca itu namanya Mindset, karyanya De Carol. Di situ tuh bukunya menjelaskan kayak tentang cara berpikir, terus cara merubah pikiran yang pola pikir. Dan dari situ aku dapat banyak pelajaran sih. Jadi semua murid di sekolah kita itu didorong buat menulis, buat membaca sama guru-guru bahasa Indonesia di sekolah kita. Nah, biasanya di kelas 8 ini bakal ada pelatihan menulis. Jadi semua orang emang harus didorong buat menulis. Biasanya tentang inspirasi orang tua, biar dikasih orang tuanya buat surprise gitu. Orang tua atau sekolah mendorong nggak sih, mendukung? Sebenarnya orang tua baru tahu aku suka nulis pas aku nerbitin ini sih Kak. Jadi sebelumnya Wait, bentar. Jadi ini orang tua nggak tahu? ini Reva? orang tua tahu pas aku nulis, cuma sebelumnya tuh mereka belum tahu aku suka nulis. Di depan rumah aku tuh ada rental buku. Jadi Serius masih ada? masih, tapi walaupun agak kecil tapi masih ada. Isinya komik doang bukan? Oh, enggak sih. Enggak. masih ada. Satu momen yang mendorong kalian nulis tuh apa gitu? Iseng-iseng aja, robekin kertas dari halaman, terus nulis, nggak tahu nulis apaan, terus bagi-bagiin ke teman kayak coba baca, bagus nggak? Nah itu sebenarnya input dari mereka itu mendorong aku banget buat nulis lebih banyak lagi, ngembangin ide lebih banyak lagi. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Saya Japus, hari ini kita kedatangan 3 tamu muda dari SMA dan SMP dari Jakarta Pusat. Kita hari ini khusus mau bicara tentang buku, tentang literasi karena masih berkaitan dengan Hari Buku Nasional di tanggal 17 Mei yang lalu. Nah, hari ini kita tepuk tangan dulu semuanya. Kita kedatangan 3 cewek cantik, adik-adik cantik. Ini ada Reva dari SMA mana? SMA 68. SMA 68. Ada Michelle dan Kanaya dari SMK 1. Iya, SMK 1. Ini masih SMP dan SMA. Ini masih muda-muda banget. Tapi kayaknya sumur gak sih kelihatannya? Jadi kita hari ini mau senang-senang ngobrol sesuatu yang kalian suka dan aku suka juga, yaitu buku. Dan karena sekarang buku itu udah kayak udah sedikit banget yang baca ya. Iya, apalagi buku-buku yang apa sih yang kalian bawa nih, yang tangible gitu kan. Banyaknya bacanya di Wattpad atau di aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah, hari ini kita mau bicara sedikit tentang, banyak juga nggak apa-apa ya, tentang buku, terus tentang prestasi mereka di literasi ini. Nah, hari ini kita ke Mbak Reva dulu karena yang senior. Iya. Kak Reva, selamat datang di J Podcast. Kak Reva nanti bisa lihat ke kamera situ atau nanti kita bisa ngobrol. Reva kan prestasinya apa sih Reva? Soalnya aku udah lihat, mana ya bukunya Reva yang tadi ya? Ada ya? Coba liatin boleh. Nah, ini salah satu bukunya Reva, Kembali Pulang. Ini ontologi Reva doang atau Ada lagi yang lain? ada di dalamnya? Jadi boleh ceritain nggak sedikit tentang ini? Ini kalau nggak salah menang kompetisi nasional ya? Iya. Gimana, Rev? Untuk isi bukunya? Isi bukunya aku tulis itu tentang seseorang anak. Jadi tuh dia broken home. Nah, dia tuh dimusuhin juga di sekolahnya. Kayak kisahnya tuh kesepian, terus dia juga tipe anak yang ceria tapi kalau misalnya di rumah dia murung. Ini kayaknya bisa menjadi sinetron banget gak sih? Cita-cita sinetron. Gini deh, aku pertanyaan kayak gini. Reva sejak kapan sih suka nulis? Aku sebenarnya suka nulis itu sejak 1 SMP sih Kak. Sejak 1 SMP. Ya. Zamannya dulu aku, yang masih 10 tahun lalu, kayak biar nggak tahu umurnya. Itu dulu kita suka nulis di diary kan. Itu kalian masih suka nulis diary nggak sih? Aku masih suka sih. Kadang iya. Kadang iya. Apa udah
beralih ke notes di handphone? Oh enggak, masih Banyak enggak. orang yang masih gitu, tapi ya sebenarnya lebih kerasa feel-nya kalau diary sendiri gitu. Jadi kalau misalkan nangis langsung ketetes gitu ya ke buku gitu kan gitu ya Reva. Jadi sejak 1 SMP terus didorong sama orang tua atau sekolah mendorong nggak sih, mendukung? Sebenarnya orang tua baru tahu aku suka nulis pas aku nerbitin ini sih Kak. Jadi sebelumnya Wait, bentar. Jadi ini orang tua nggak tahu, ini Reva? orang tua tahu pas aku nulis, cuma sebelumnya tuh mereka belum tahu aku suka nulis. Oke. Jadi pas aku bilang aku lagi ikut lomba, itu baru mereka tahu kalau oh kamu ternyata suka nulis. Ini lomba pertama atau udah sering ikut lomba ini penulisan? lomba pertama. Lomba pertama. Tapi menulisnya udah lama gitu berarti Iya ya? udah lama. Ini berarti akan ada 1 diary atau 2 diary yang mesti siap untuk diterbitkan juga ya biasanya kalau gitu. Masih ada. Masih ada ya? Iya, ada. Oke, sip seru. Ini berarti di 68 Reva doang atau banyak yang juga yang suka nulis? Oh, Rev? kalau untuk suka nulis pastinya banyak ya. Cuma kalau terbit buku yang ini baru aku doang sih. Cuma di sekolah kemarin ada tugas juga buat buku, dan kita per kelas itu udah sama-sama buat buku. Jadi satu kelas isinya cerita kita semua, cerpen kita. Oh, yang kurasi siapa? Yang kurasi tuh Bu Raisa. Oh, berarti ada guru yang ada Iya. guru biasanya bahasa Indonesia gitu ya? Iya, betul. Oh, Oke, kita balik ke ini dulu, ke Michelle sama Kanaya. Michelle yang mana? Saya. Michelle, Kanaya. Kanaya. Kalau di SMP Penabur gimana? Kalau kita ada program khususnya, jadi semua murid di sekolah kita itu didorong buat menulis, buat membaca sama guru-guru bahasa Indonesia di sekolah kita. Nah, biasanya di kelas 8 ini bakal ada pelatihan menulis. Jadi semua orang emang harus didorong buat menulis, biasanya tentang inspirasi orang tua, biar dikasih orang tuanya buat surprise gitu lah. Oh, Jadi- jadiin buku terus dikasihkan ke orang tua gitu Iya, ya? betul. Oke, bukan hanya panggilan Bu BK gitu ya. Bukan dong. Tapi ada buku yang bisa dikasih. Oke, seru banget. Terus ini berarti sudah berjalan bertahun-tahun dong di Iya, Penabur. betul. Bukunya udah banyak juga berarti. Ini Banyak, kalau kita banyak. lihat teman-teman Iya, kelihatan udah nggak sih? ada bukan Oh, begini nih. bukan. Itu jadi kayak ada curhatan untuk orang tua. Ini kan kalau baca mungkin akan nangis. Nulisnya juga mungkin nangis ya. Oh, iya. Biasanya terharu gitu. Indonesia pakai hati nih. Oke. Ada prestasi apa lagi teman-teman? Ya, jadi saya sama Michelle ini kita didorong sama ibu guru bahasa Indonesia kita, namanya Namanya Ibu siapa sih? Keke, Bu Keke. untuk ikut satu lomba nulis ini di satu Jakarta Pusat. Jadi kita disuruh tulis buat cerita pendek atau sebuah novel, dan kita nulis ini namanya buku Memoria. Ini berdua atau satu sendiri? Saya gambarnya. Ya, dia Oh, ilustratornya. gitu. Soalnya kita cerita bergambar. Oke, itu nanti buat aku ya. Langsung. Kamera nggak boleh nolak soalnya. Seru banget. Ini berarti udah tayang publish di mana? Publish sebenarnya ada di perpustakaan. Ada di perpustakaan. Perpustakaan sekolah kita juga. Kalian tahu nggak sih kalau kalian tuh bisa naruh buku yang kalian publish itu di perpustakaan nasional atau di perpustakaan DKI Jakarta? Tahu? Tahu. Udah taruh di situ? Harusnya sudah. Oke, sih berarti nanti bisa dicoba. Coba liatin dulu bukunya sekali lagi ke kamera gitu. Yang ini. Memoria. Memoria. Oke, nanti kita itu ya. Kita baca bareng atau nanti bisa diceritain sedikit. Iya. Oke, kalau gitu tadi perkenalannya udah, terus pendahuluannya udah. Mau nanya sedikit aja tentang generasi kalian. Kalau ngomong generasi kayaknya ini ya, kita ngomongin umur soalnya. Kalian tuh kan generasi Z ya. Iya. Generasi Z itu gimana sih kalian ngeliat buku? Soalnya apakah gini deh, pertanyaan simpelnya, di sekolah atau di pertemanan kalian yang lebih luas itu masih pada baca buku nggak sih teman-teman kalian gitu? Kalau kalian kan udah kawan gitu, teman-teman kalian tuh masih pada baca buku nggak sih? Mbak Reva? Yang aku lihat sih masih jarang ya Kak. Cuma kalau di sekolah kan setiap pagi Aku dipanggil kakak loh. kalau di sekolah itu ada pembiasaan pagi. Nah biasanya itu kita literasi, bawa buku masing-masing. Terus dia Cuma kalau dari lingkungan aku, yang sekitar aku masih jarang lihat sih orang yang suka baca buku. Mereka paling sukanya yang seperti kakak bilang tadi, lewat Wattpad atau AU di Tahu. Iya, mereka suka apa itu? Generational gap ini kayaknya gue. Apa itu dia? Itu alternative Universe. universe. Oh, oke. Itu dia bikin cerita kayak dari chat gitu kan. Iya, betul. Itu rata-rata generasi kita sukanya kayak gitu sekarang Kak, karena mungkin selain itu sesuai genre kita,
tapi itu juga nggak membosanin gitu loh, karena dari chat gitu kan, jadi seru. Jadi ya, harus dicari deh kayaknya. Kalau temennya Michelle sama Kanaya gimana? Kalau dari teman sama lingkungan sih masih jarang. Tapi kita juga sama. Jadi kita juga ada program namanya Gegem Batu dan juga ada apa namanya? Apa? Yang setiap pagi kita ada literasi. Silent reading. Oh ya, silent reading. Silent Jadi, reading kayak ya, kalau di tempatmu pembiasaan baca gitu ya. Jadi baca bareng-bareng gitu, bawa iya, bawa bareng-bareng buku. ya. Kita juga ada satu corner di kelas kita gimana perpustakaan gitu ngasih buku-buku buat kita baca-baca bareng, dan ya boleh dibaca kapan aja itu. Oke, seru banget. Masih pada ke perpustakaan nggak sih? aku masih sering banget sih. Kita Masih. sekali seminggu ada hari Rabu Di perpustakaan mana maksudnya? di sekolah. Kalau keluar perpustakaan ada nggak? Tunggu nih, ini quick quiz. Perpustakaan yang ada di Jakarta Pusat, perpustakaan mana aja? Tim Oke, terus? perpustakaan Monas Minta bantuan. Perpustakaan nasional, berarti selain itu di sekolah ada sering keluar juga nggak perpustakaan? Oh, kalau di lingkungan rumah aku tuh ada rental buku. Jadi Serius masih ada? masih, tapi walaupun agak kecil tapi masih ada. Isinya komik doang bukan? Oh, enggak sih. Enggak, masih ada, seru masih banget. ada. Itu ada waktu aku masih kecil tuh rental buku. Berapa sekarang rental buku? Gak tahu sih. Oh, nggak pernah ke Kurang situ? tahu. Kurang tahu, masih jarang. Tapi ada Ada, toko masih itu. ada, masih ada. Oke. Satu barengan sama toko kelontong nggak biasanya? Iya. Bener-bener sebelah. Sambil jajan gitu kan? Betul. Seru banget sih tadi. Kak Sabrina, besok kita bisa ke situ ya Kak ya? Terus gini, mau pertanyaannya adalah tadi suka ke perpustakaan atau enggak? Oke, ini sekarang dijawab bareng-bareng. Masih suka ke toko buku nggak? Lihat kalau itu sudah agak jarang sih. Jadi sekarang source bukunya dari mana kalian? Source buku biasanya lihat dari online. Aha. Kalau dari sini, kalau dari perpustakaan toko buku kayak Gramedia itu cukup mahal. Merasa uang jajan. Jadi online atau perpustakaan di jadinya? sekolah pun. Oke. Tapi e-book itu lumayan membantu sebenarnya ya. Iya, Iya, membantu. benar. Membantu Ya, banget sih. membantu banget ya. Karena ini kayak generasi yang malas gerak gitu kan. Iya. Mager. Jadi kalau ke toko buku harus ada effort. Jadi kalau ada e-book masih lumayan, kita masih kebantu ya. Terus kayak kalian kan udah ada beberapa buku yang sudah kalian ciptakan kan, karyanya udah ada gitu. Itu idenya dari mana kalau teman-teman? Kalian dulu deh. Oke. Mau ceritain? Cerita. Boleh, misal dulu Bisa. coba dari tadi Karena ya. Saya ini kan yang nulis dia. Ah. Tapi saya nulisnya yang di buku inspiratif. Oh, yang barengan. Jadi inspiratif kan dari orang tua. Oh gitu. Dari ibu saya. Itu mengada-ngada nggak inspirasinya? Oh enggak dong. Berarti kalau Michelle lebih kepada ini menggambar, lukis. Iya. Oke. Itu juga ada prestasi apa Michelle? Selain menghasilkan buku ini kan prestasi besar ya. Iya. Sudah kan kadang-kadang di sekolah tuh suka ada pameran-pameran karya siswa-siswanya gitu ya. Iya. Suka menggambar apa, melukis apa kalau Michelle? Lebih ke apa? Apa ya? Saya abstrak gitu. Gambar gedung. Aha. Gedung lebih ke pemandangan alam bareng gedung. Oh, oke. Buat tugas sekolah. Kamu anak Jakarta sekali ya kalau Harus ada gedungnya. Oke. Kalau Kanaya apa inspirasi apa? Selain misalkan ini yang sudah dibukukan, kalau penulis itu biasanya visioner banget dia gitu kan. Tapi aku percaya kita tuh nggak bisa nulis kalau kita nggak baca. Gitu ya, benar ya? Betul. Jadi referensi kita kan dari apa yang kita baca gitu kan. Iya. Apa sih buku terakhir Kanaya apa yang Kanaya baca? Nah ini pertanyaan akan tiga-tiganya. Oke. Jadi buku yang paling baru, paling baru aku baca itu suatu series namanya Six of Crows. Itu dia ceritanya belum selesai, aku baca cukup tebal, tapi aku juga harus put off karena ada ujian. Tapi dia ceritain seru banget tentang petualangan dan kayak ya memang aku sering bacanya tuh buku-buku tentang petualangan, tentang science fiction, tentang pokoknya yang fiksi deh. Itu dia ngeceritain tentang pembobolan, sebenarnya pembobolan orang dari satu penjara es. Nah mereka tuh kayak punya
kekuatan yang masih normal, tapi juga nggak bisa dikomprehend sama kita gitu. Jadi Dan ini series berarti dia? ya series, ada series ya. Buku favoritnya apa kalau gitu? Oh, ada satu lagi namanya The Heroes of Olympus. Itu nyeritain tentang beberapa anak-anak. Mereka ceritanya setengah dewa. Jadi setengah dewa. Jadi kamu nonton dulu apa baca dulu? Oh, baca dulu. Oh, baca dulu. Aku tahu bukunya. Oh, Percy Jackson ya. Iya benar. Aku sebenarnya nggak mulai dari Percy Jackson, tapi dari The Heroes of Olympus, terus baru ke Percy Jackson. Makanya pas pertama kali aku baca itu sedikit nggak ngerti mereka tentang apa. Ini orang ini nyeritain apa sih gitu. Tapi untungnya dari pengalaman buku-buku kemarin aku bisa belajar kayak connect the dots without the dots gitu. Oke, keren banget. Kalau Reva apa buku favoritnya? Atau buku yang terakhir dibaca dulu apa? Aku buku terakhir yang dibaca itu namanya Mindset, karyanya De Caro. Oke, itu tentang Itu apa? salah satu favorit aku juga. Itu dia tuh bukan cerita ya Kak, dia kayak motivasi aja sih. Di situ tuh bukunya menjelaskan kayak tentang cara berpikir, terus cara merubah pikiran yang pola pikir. Dan dari situ aku dapat banyak pelajaran sih. Ini makin tinggi sekolahnya makin beda bacaannya gitu. Tapi nggak apa-apa, semua kan buku itu dia ada genrenya, terus ada masanya sebenarnya gitu. Waktu masih kecil bacanya apa, udah gede baca apa. Aku juga dulu bacanya kayak 5 sekawan gitu, naik lagi Tiket Divergent, terus udah gitu banyak ya buku-buku kayak gitu. Lalu ke buku-buku motivasional gitu. Buku favoritnya apa? Itu buku favorit itu terakhir. Favorit. Buku terakhir apa yang dibaca? Itu bukan terakhir Oh, itu yang terakhir baca. Cuma itu jadi favorit aku sih. Kalau aku buku favorit aku adalah Al-Quran. Gimana dia? Kalau Michelle apa? Oh, terakhir baca? Ya, buku terakhir baca. Itu tuh, yang series Terelia. Terelie, apa tentang apa? Ih, kamu kok berat sekali bacaannya? Jangan hujan lagi. Apa kamu baca? Oh, hujan. Oh, yang kakak saya baca hujan. Saya baca bumi, bulan, matahari, bintang. Aduh, itu berat sekali. Menusuk hati soalnya kalau Terelie kalau bikin buku itu, ya nggak sih? Oh iya. Apa? Kamu Emang iya. Baca. Aku baca. Oh. apalagi mungkin karena kita ini semuanya penyuka buku ya. Buku yang dibaca itu maknanya itu akan berbeda seiring dengan bertambahnya usia kamu. Karena seiring bertambahnya usia banyak pengalaman kan, itu yang akan membuka, oh ternyata dari sudut pandang umur segini tuh ini loh maksud penulisnya gitu. Jadi kalau misalkan oh enggak, aku nggak sedih ya, itu mungkin masih dalam tahap umur kalian ya, nggak ada artinya apa-apa gitu. Mungkin frasa itu buku itu, tapi di usia aku mungkin ini kok dalam banget ya bukunya kayak gitu. You'll see gitu. Terus berarti kalian itu tadi kalau Reva bilang sendiri gitu nuliskan pertama awal-awalnya. Ada nggak sih yang satu momen gitu atau satu di luar sekolah yang mendukung, yang mendorong, satu momen yang mendorong kalian nulis tuh apa gitu? Apa ya? Sebenarnya saya udah mulai suka nulis itu dari kelas 4 atau 5 SD gitu. Iseng-iseng aja robekin kertas dari halaman, terus nulis, nggak tahu nulis apaan, terus bagi-bagiin ke teman kayak coba baca bagus nggak. Nah itu sebenarnya input dari mereka itu ngedorong aku banget buat nulis lebih banyak lagi, ngembangin ide lebih banyak lagi. Terus ada satu lagi, saya suka banget ngeliatin alam, terus biasanya kalau denger bunyi-bunyi, denger dari alam langsung itu gitu ya? dapet. Biasanya kayak puisi atau ide konsep gitu. Biasanya itu yang ngedorong aja sih. Kalau Reva apa yang memantik Reva nulis atau yang kasih inspirasi Reva biasanya nulis? Kalau kan aku suka dengerin teman-teman cerita. Nah aku suka ngasih saran kayak sebisa aku Ini kayak Taylor Swift versi ini ya. Ini kita nih. Terus aku suka kayak ngasih saran, tapi mereka tuh nanggepinnya lo keren banget, lo harus jadi gini. Nah dengan tanggapan mereka kayak gitu tuh aku jadi kayak apa bener ya kata mereka tuh aku bisa menyampaikan yang baik. Jadi saat aku dapat pujian-pujian kayak gitu, itu tuh yang bikin aku tertarik, apa aku buat buku aja ya. Jadi saat itu juga aku mikirin tuh kayak aku fashionnya di sini deh, nulis buku. Akhirnya aku
aku nulis buku lah yang ini yang aku ikut lomba. Ini Itu inspiratif banget ya teman-teman nih, beneran deh. Aku tuh waktu kecil nggak kayak kalian nih lah. Ada tips nggak sih buat teman-teman kalian yang mungkin kadang-kadang yang namanya remaja itu banyak sekali yang berkecamuk di kepala ya, gitu, dan bersyukurlah kalian yang sudah menemukan penyaluran gitu dalam penulisan gitu. Ada tips nggak? Kadang-kadang tuh orang banyak yang dipikirin, banyak yang mau diungkapin, tapi nggak bisa nulisnya. Mulainya dari mana sih kalau mau nulis itu? Mungkin Reva dulu. Yang pertama itu harus cari motivasi sih ya. Itu harus banget, karena kalau nggak ada motivasi dia juga nggak ada kemauan buat memulai. Kalau misal udah ketemu motivasinya, yang kedua itu harus kemauan dari diri sendiri. Kalau dia mau sukses, pasti dia bakalan mau mencari banyak hal baru kan. Pasti mereka tuh bakalan penasaran sama hal-hal baru. Yang dimana kalau kayak contohnya buku itu menurut aku penting banget. Kalau misalnya orang pinter pasti bacanya buku kan Kak. Jadi yang mendorong orang-orang untuk minat baca buku juga terutama itu dari motivasi. Orang-orang yang pinter pastinya bakal baca buku, dan buku sebentar Kak, grogi. Abis buku berarti kita bisa nulis gitu kan? Oke, sip. Kalau Kanaya sama Michelle apa? Apa? Silakan. Mulainya dari mana? Saya mulainya dari tulis asal-asalan aja, tulis diary. Lama-lama juga Punya apa yang ada di pikiran ditulis gitu ya? Sebenarnya kalau yang kalau ada di pikiran semuanya ditulis itu benar-benar ngebantu banget sih buat nyalurin emosi. Kayak terapi nggak sih? Iya benar banget. Kan kita bisa lihat sekarang kayak banyak yang penyalurannya itu cukup tidak baik gitu ya, kayak ngejerumus ke hal-hal yang lain. Tapi kalau buat nulis, kalau buat ngebaca itu benar-benar bikin terapeutik banget. Dan bisa sebenarnya bisa ngatasin emosi sendiri gitu. Jadi selain dari itu, kalau jurnal, kalau di masa depan gitu ketemu lagi terus baca-baca lagi, itu rasanya enak banget. Tuh kayak wah aku dulu begini, dulu aku pikirannya begini. Itu emang enak banget sih rasanya. Sama sih, aku tuh jadi langsung curhat gitu kan. Kalau aku lagi baca buku, kalau lagi menemukan aku baca buku tebal gitu, itu berarti aku lagi banyak masalah kayaknya. Jadi baca buku gitu. Ini kayaknya terapeutik banget ya kalau baca buku atau nulis buku gitu ya. Kalian tuh tergabung dalam satu komunitas nggak sih? Atau ada satu komunitas yang diikutin nggak sih? Kan banyak ya komunitas buku gitu kan. Ikut nggak? Atau memang sendiri aja? Belum gitu? Belum sih. Ya sama belum sih. Sejauh ini belum sih. Iya, tapi biasanya kayak ada fandom tertentu nggak sih buat buku-buku tertentu? Biasanya ditemuin di sosial media, itu banyak kita. Iya betul. Atau kayak misalkan, iya terus abis itu bisa langsung tukar pikiran gitu. Atau di Jakarta itu ada beberapa komunitas loh, yang komunitas pecinta buku yang mereka datang kayak semacam book club gitu kan, klub buku. Kayak minggu ini kita kan bahas buku ini ya, terus mereka datang ketemu di taman gitu kan untuk ngebahas satu buku itu secara mendalam gitu. Tahu nggak sih kalian? Belum tahu sih. Kurang tahu. Nah makanya follow IG-nya DKI Jakarta dan Jakarta Pusat ya untuk informasi selanjutnya nih. Langsung promo ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalian tuh nulis tadi udah dijawab sih sebenarnya, ditulis di buku ya. Nulis juga nggak sih di Wattpad atau di blog gitu? Atau jangan-jangan kalian punya alter ego alias gitu nggak sih? Ada nggak? Bener nggak? Dulu pernah aku iseng-iseng nulis di Wattpad, tapi itu alay banget. That's why we have Wattpad, that's why. Makanya itu kita punya alias kan gitu kan. Bener. Kalau nggak malu sendiri. Berarti ada sebenarnya, tapi nggak mereka tahu. Karena mungkin penulisan pasti akan beda jauh banget dengan yang biasa ditulis ya. Reva punya nggak? Aku juga pernah buat Wattpad sih Kak, cuma nggak mau dipublish aja. Wattpad itu kan sebenarnya itu ya, kalau bukan nggak salah sih, banyak banget aku dengar kayak sinetron, film-film itu yang diambil dari situ kan. Iya, benar. Itu tuh bisa dimonetisasi ya sebenarnya Wattpad itu ya kan? Gimana sih pemikiran kalian tentang kayak konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi seperti itu tuh seperti apa gitu? Apakah itu memudahkan teman-teman untuk yang menulis? Karena apa aja bisa tulis gitu. You don't have to be famous gitu kan? Kalian nggak perlu. Yang penting mau nulis aja. Yang mau baca kan bebas toh siapa aja gitu kan? Gimana sih menurut pemikiran teman-teman SMP dan SMA ini soal aplikasi-aplikasi kayak gitu?
Sebenarnya bagus sih, ngebantu juga buat generasi-generasi muda kayak kita yang selalu pegang HP buat baca. Terus di sana juga genre-nya sebenarnya lebih luas daripada buku dan lebih relate juga ke kita. Tapi juga kadang gimana ya jelasinnya? Ya, aku lebih prefer ini sih, buku cetak. Berarti kamu kalau baca lebih suka kayak cetak? Buku biasa? Iya. Kita sehati ya. Tiba-tiba kalau misalkan pakai yang lain-lain lagi ngantuk-ngantuk bek gitu ya. Kalau buka pernah kan gitu. Pusing juga kalau kelamaan. Oh iya benar. Benar-benar itu. Kalau buku ada wanginya. Iya benar. Wangi buku. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, quick quiz lagi. Suka ke tempat yang jual second hand book nggak? Buku bekas? Oh, buku bekas yang suka ada di Senen itu ya? Terserah di mana aja. Suka nggak ke sana? Aku terakhir udah lama banget sih, tapi nggak sesering itu. Nah, sorry. Kalian? Aku belum pernah. Soalnya untungnya di keluarga aku tuh ada juga yang suka banget baca buku yang genrenya juga sama-sama kayak aku. Ya mungkin lebih luas tapi juga sama kayak aku. Terus aku bisa minjem ke dia. Oh, oke. Gitu. Jadi ada di beberapa lokasi sebenarnya kalau di Jakarta itu. Tadi kan yang di Kuitang itu kan di Senen kan, ini mungkin sekalian itu ya. Ini sebenarnya lokasinya bukan di Jakarta Pusat, tapi ada di Jakarta Selatan di daerah Blok M, di basement salah satu mall, sebut aja lah ya, di Blok M Square tuh ada di situ tuh satu lantai itu semuanya buku bekas. Dan bau buku bekas dan bau buku baru tuh beda banget teman-teman. Jadi mungkin nanti kapan-kapan bisa kasih itu. Ini seneng banget ya. Pas sama-sama book geek ya kalau kita ya. Oke, mungkin terakhir 2 pertanyaan terakhir. Ada satu buku kalau misalkan bisa merekomendasikan satu buku masing-masing kalian untuk teman-teman atau siapapun, kalian akan merekomendasikan buku apa? Aku buku yang tadi aku bilang sih, Minsat, kan harus banget baca itu karena tadi itu judulnya apa? Karangan siapa? Karyanya The Carol. Oke, nanti kita cek, nanti boleh dimasukin ya di pas editing. Itu berarti kamu? Iya, itu bagus banget apalagi buat generasi muda kayak kita karena itu bikin kita tuh mandang dunia tuh beda, apalagi mandang buku. Kayak dengan baca dari situ tuh banyak banget yang aku dapat sih Kak, dari mulai pola pikir yang berubah, dari mulai pola pikir yang jadi yang sebelum aku belum pernah pikirin kayak oh ya kenapa nggak dari dulu ya kayak gini. Itu banyak banget sih dari situ, jadi aku saranin itu ya, harus dibaca ya. Kalian apa kok celek-celek? Michelle dulu, Michelle. Apa yang mau direkomendasikan? Satu buku yang direkomendasikan. Buku. Jangan bilang Bible. Oh iya, itu juga. Jangan sekali jadinya. Buku inspiratif. Oke, karya Inspiratif. aku. Promosi nih. Karya kita semua. Oke. Ini kan banyak ceritanya isinya. Kita bisa banyak cerita, belajar banyak juga dari buku ini. Oke. Gini-ginian. Itu rekomendasi Michelle. Iya. Rekomendasikan Ayah apa? Aku belum punya spesifik sih buku yang direkomendasi, tapi kalau buat genre, aku pernah baca ini salah satu apa namanya? Atomic Habits. kalau Atomic nggak Habits. salah. Oh, aku juga baca Oh itu. iya. Aku juga menyarankan itu. Iya, itu bagus sih. Aku pernah baca dan emang sih life changing. Oke, kalau gitu. Ini anak SMA kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Sekarang berarti ke 8 ya, kelas 8 ya. 11. 11. Soalnya sekarang dulu tuh nggak ada, cuma ada kelas 2, kelas 3 gitu loh. Kelas 11. Kalian berarti kelas 9. Iya. Udah ujian kemarin. Betul. Terakhir aku pengen minta semuanya satu-satu coba ngomong ke kamera, hal apa yang mau kalian sampaikan kepada teman-teman sebaya kalian supaya mungkin terkait buku gitu ya, tips-tips atau apa, dukungan-dukungan atau apapun boleh. Reva kesana. Oke, kalau dari aku buat kita nih apalagi generasi muda kan harus banget rajin-rajin baca buku. Terus juga kan harus punya pola pikir yang selalu penasaran sama hal baru, karena menurut aku dengan kalian penasaran tuh kalian pengen mau belajar terus, apalagi dengan baca buku. Baca buku itu menurut aku tuh sangat penting banget karena kan yang seperti kita tahu di Indonesia itu minim banget literasi, apalagi untuk generasi muda kayak kita.
Jadi jangan lupa buat terus baca buku, minimal sehari sekali lah baca buku. Dan kalau bisa harus punya target buku, misal kalian mau baca buku motivasi, kalian harus punya satu buku yang pengen kalian abisin bukunya. Jadi kalian baca sampai habis, pasti kalian setelah baca itu kalian bakalan dapat banyak banget pelajaran. Kalau dari aku itu sih. Oke, makasih Reva. Karena ya Kalau aku sih buat pesan Kan buat naik ke yang sana. pesan buat yang mau mulai baca buku itu mulai dari genre yang seru aja dulu. Soalnya susah banget buat masuk ke buku yang langsung dalam karena kamu bakal lose interest pasti. Dan pakainya mulainya yang mudah-mudah aja dulu, yang masih easy to grasp dan bisa dimasukin, dan kamu bakal melihat dirimu sendiri terjerumus dalam buku. Oke. Michelle, ada yang mau disampaikan? Ya, baca buku. Michelle, Michelle. Oke, satu pertanyaan terakhir aku baru ingat nih. Kalian anak-anak pintar ini, anak-anak pintar ini, baca komik gak sih? Baca, saya baca. Kalau Michelle pasti karena dia ini kan bener. penggambar apa Michelle? Banyak. Yang terakhir apa? Favoritnya apa deh kalau komik? Ini pasti banyak deh kalau di komik deh. Apa ya? Komik yang saya baca kartun-ish semua. Yang lagi series apa? Yang masih belum selesai? Jangan bilang Detektif Conan. Oh enggak. Bukunya kayak kurang populer sih tapi. Tapi seru. Apa Saya itu? suka. Apa Saya baca itu? dari kecil. Namanya Miiko. Miiko. Miko. Aku kayak pernah denger deh. Iya. Oh, oke. Dirimu? Aku dulu baca komik tapi cuma Why. Apa itu? Why? Oh, why? Ya, Komik Why. yang oh my god, itu kan yang ada ilmu pengetahuan itu kan? Betul. Itu bukan komik. Masih termasuk komik dong. Aduh. Maksud aku kayak Doraemon gitu loh. Komik-komik kayak gitu. Baca nggak? Enggak. Aneh ya. Aduh, maaf ya. Kalau Reva baca komik nggak? Enggak, aku Nggak apa-apa. Jadi teman-teman semuanya saya Jakpus, seru banget hari ini kita karena ini buku nggak ada genre apapun yang paling baik, nggak ada genre apapun yang paling seru. Semua buku itu seru gitu. Jadi tergantung ke keperluan kita apa gitu. Tapi hari ini kita kedatangan 3 anak ini dengan karyanya masing-masing. Ini punya Reva terakhir kembali pulang. Ini kumpulan cerita cerpen ya Reva ya gitu. Ini bisa dibaca nggak sih, ditemuin di mana? bisa dibeli di reader IG-nya. Oh oke. Kalau teman-teman tadi nih aku pengen liatin karena ya Tabita dan Michelle ini yang ilustratornya, judulnya Memori ya. Memori ya. Ini udah dijual belum? Dijual belum sih? Belum ya. Tuh belinya di sekolah boleh kalau gitu. Iya. Kalau misalkan ada e-booknya boleh nih. Iya, mungkin iya. bisa disampaikan. Ini bisa disampaikan ke sekolah kan. Jadi apapun itu terus baca buku. Karena buku itu adalah jendela kemana-mana. Kita nggak punya duit mau ke Amerika, kita bisa baca buku tentang Amerika. Kita nggak punya duit baca buku tentang Bali, kita bisa baca buku tentang Bali gitu ya. Jadi apapun itu bacalah buku karena buku itu bisa membawa kalian ke mana aja. Kita cukup sampai di sini untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya Ika Meluntari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.